Intinya pembuat VT juga nggak akan tahu akan naik atau turun sahamnya. Jadi yes, betul banget Pak Ahwi. Sebagai seorang trader, kita nggak pernah bisa memastikan setiap saham yang kita buat keputusannya selalu benar. Dan kita nggak perlu repot-repot jadi seorang peramal yang bisa selalu memprediksi semua saham yang kita ambil pergerakannya akan kemana tepat 100%. Nggak akan mungkin. Ya, sebelum kita membahas ini terlalu jauh, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Pak Ahwi yang sudah menyempatkan diri untuk mampir ke akun ini dan ikutan komen. Dan menurut saya komennya cukup mencerahkan, khususnya buat para trader-trader yang masih baru. Ya, thank you Pak Ahwi buat komentar Anda. Nah, betul rekan-rekan, kita nggak perlu menjadi seorang peramal dan kita nggak perlu berusaha sebisa mungkin setiap keputusan trading kita selalu benar. Kenapa? Karena memang nggak akan pernah mungkin bisa seperti itu. Dan profesi seorang trader sama persis seperti profesi yang lain di luar sana. Contoh misalkan seorang atlet. Seorang atlet yang sudah berlatih sedemikian kerasnya sekalipun, dia nggak bisa memastikan setiap pertandingannya akan selalu menang. Seorang pengusaha misalkan dia jualan makanan gitu ya, dia nggak bisa memastikan semua stok makanan, stok barang yang dia bawa selalu bisa habis sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang bisa jadi bawa stoknya terlalu banyak sehingga tersisa sangat banyak bahan bakunya. Atau kebalikannya, dia bawa stok terlalu sedikit sehingga stok barangnya sudah habis sementara masih banyak banget pelanggan yang datang pingin makan. Kalau kita sebagai seorang importir misalkan, sudah berpengalaman sekalipun sebagai seorang importir, ada kalanya dia membawa barang dari luar yang dia berpikir ini akan laku, ternyata nggak laku. Dan sehingga memenuhi gudangnya sekian lama, barang nggak keluar-keluar. Ya, rekan-rekan, sebagai seorang trader pun sama. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk memastikan semua tindakan kita selalu benar. Tapi kita perlu mengantisipasi setiap tindakan kita sebagai seorang trader. Itu sebabnya saat kita membahas setiap saham yang masuk di dalam VT, ya kita selalu memastikan mengecek terlebih dahulu trennya seperti apa. Dengan kita mengetahui tren sahamnya, kita tahu akan mengantisipasi dengan cara bagaimana. Contoh misalkan, saya hanya akan masuk ke sebuah saham yang tren sahamnya uptrend. Itu pun saya menunggu dia kuat menembus level resistance tertentu. Kalau dia nggak pernah menembus level resistance-nya dan justru malah terkoreksi turun, yang mana saya nggak pernah tahu dia akhirnya turun atau naik, betul ya? Kalau ternyata dia turun dan saya menunggu di level break resistance-nya, itu artinya ya, saya nggak perlu ikutan masuk ke dalam saham itu dan saya masih tetap pegang cash, gitu ya. Tapi ternyata kalau dia pernah menembus resistance-nya dan dia lari naik tinggi, apakah karena saya hebat mengetahui sahamnya naik? Tentu saja tidak, kita nggak pernah tahu dia akan naik. Tapi pada prinsipnya begitu dia naik, kita ada di dalam. Dan bagaimana kalau kejadian yang ketiga yang terjadi? Begitu dia menembus angka belinya dan ternyata setelah itu dia berbalik arah turun, ya sekali lagi kita juga nggak tahu dia akan turun, gitu ya. Tentu saja kita harus mengantisipasi dengan pintu stop loss atau cut loss-nya untuk meminimalkan resiko kita. Kalau akhirnya pintu cut loss-nya kejemput juga, ya sudah, keluar dengan cut loss kecil terlebih dahulu untuk memastikan tidak terseret terlalu dalam. Dan sekali lagi, ya tentu saja kita nggak bisa tahu kalau akhirnya akan berakhir dengan cut loss. Kalau setelah kita cut loss ternyata dia naik lagi lebih tinggi, gimana? Berbalik arah, kita nggak tahu itu akan terjadi, betul ya? Tapi selama trennya masih bagus, saham tersebut bisa kita entry lagi di trigger pintu beli berikutnya. Dan biasanya kalau memang trennya masih bagus, di pintu entry berikutnya, loss kita sebelumnya yang cut loss tadi itu akan tercover, akan terbayar dengan gain profit berikutnya. Rekan-rekan, sekali lagi, Pak Ahwi benar, kita nggak perlu berusaha selalu benar, gitu ya. Tapi kita perlu mengantisipasi dan mengetahui tindakan apa yang ingin kita lakukan. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan pegang terus prinsipnya, bukan berusaha untuk meramal, tapi mencoba untuk mengantisipasi setiap keputusan trading yang kita buat.